Halo teman-teman semua, selamat datang nih di podcast Wisuda Juli HMS ITB 2021. Nah, jadi hari ini aku Stefani bakalan memandu keberjalanan podcast ini nih. Tapi aku nggak sendirian karena aku ditemenin temen aku. Silakan Salma. Halo teman-teman semua, kenalin aku Salma YN dari Artemis 19 yang juga bakal nemenin kalian di podcast kali ini. Dan selama beberapa menit ke depan, kita bakal seru-seruan bareng, jadi stay tune ya, jangan sampai kelewat nih, dan harus banget didengerin sampai habis. Nah, podcast kali ini nih berbeda nih sama podcast wisuda sebelumnya mungkin ya. Karena podcast kali ini itu kita kan ngebahas mitos atau fakta. Jadi nanti bintang tamu kita bakalan kita kasih kesempatan buat mengklarifikasi nih berdasarkan ada sesi klarifikasi ya. Iya benar. Jadi nggak cuma yang lagi viral aja yang klarifikasi, tapi bos-bos di sini juga kita kasih kesempatan nih buat klarifikasi. Iya benar banget. Selain ada klarifikasi, bos-bos di sini juga bakal mungkin sharing-sharing terkait perkuliahan juga ya, dan bakal ada sesuatu yang mungkin bisa nih diambil oleh teman-teman pendengar podcast Wisjul HMS ITB. Langsung aja kali ya, bos-bos boleh silahkan nih berkenalan. Mau mulai dari siapa? Bos Ilham duluan atau Bos Kelvin duluan? Boleh. Silahkan bos. Oh iya bos, ada template-nya nih, karena ini kan Waduh, podcast Semarang Podcast dong. Ada template-nya juga kenalannya nih bos. Boleh nih Bos Ilham sama Bos Kelvin untuk kenalan namanya, kemudian angkatan dan kelas berapa, kemudian ada moto hidup dan juga tips sukses. Dan yang terakhir Ste, apa nih Ste? Nah, ini nih sebenarnya ide sih dari para kuyi-kuyi dan bis-bis, mungkin mereka ingin tahu tipe pasangan ideal para bos-bos kalian nih. Aduh. Jadi mungkin bisa sebagai ini ya, ajang apa? Mempromosikan diri. Mempromosikan diri. Nanti kuy-kuy mungkin yang dengar pada jadi tertarik gitu, Bos. Jadi boleh nih silakan dari Bos Ilham atau Bos Kelvin dulu, boleh silakan. Ya udah boleh saya dulu deh ya. Oke, Bos Kelvin. Jadi tadi pertama selamat malam buat semuanya. Perkenalkan nama saya Kelvin Tanadi dari HMS 2016 atau Kuliah Koi Hantam kelas 1. Sesuai namanya semangat nomor 1 jadi kelas 1 ya. Nah di sini tadi setelah nama, kelas sama angkatan itu ya moto hidup ya sama tip ya. Nah di sini jadi kalau moto hidup saya seperti yang sudah banyak didengar, ada beberapa sih. Salah satunya ada ora et labora, jadi berdoa dan bekerja. Jadi di sini dalam menjalani hidup baik itu bekerja, belajar dan apapun, tentunya selain berusaha harus dibarengi dengan doa juga. Dan bukan cuma tapi kalau misalnya bekerja doang tanpa doa itu kan hasilnya mungkin tidak semaksimal yang bekerja tanpa berdoa. Tapi kalau berdoa doang tanpa bekerja juga susah juga gitu, nggak mungkin dikabulin juga. Jadi harus dua-duanya itu harus ada. Lalu mungkin moto hidup yang kedua mungkin ada stop hating start loving kalau dari aku. Jadi mungkin dari kita lebih memilih untuk apa ya, jadi jangan terlalu banyak benci dalam hidup, lebih milih untuk mencintai segala sesuatunya. Seperti kata pepatah bahwa satu musuh terlalu banyak dan 1000 teman terlalu sedikit. Mungkin itulah beberapa moto hidup dari aku. Lalu ada lagi kalau misalnya buat yang tips sukses tadi yang mirip-mirip sama yang moto hidup aku, tips sukses dari aku tuh buat kalian semua, jangan pernah menyerah sesulit apapun itu rintangannya, tetapi hadapi tantangan sambil diiringi dengan doa. Maka insya Allah hasilnya tidak akan mengkhianati usaha yang telah dilakukan. Jadi berdasarkan yang tadi yang aku udah jelasin bahwa dalam hidup ini tentunya akan banyak rintangan itu, dan ya namanya hidup pasti ada rintangan lah, nggak mungkin nggak ada. Makanya bayi kalau lahir ke dunia pasti nangis karena tahu bakal ada rintangan dan tantangan yang banyak menghampirinya. Lalu setelah itu maka kita harus tapi rintangan itu jangan kita kabur dari rintangan atau kita takut menghadapinya. Kita harus menghadapi dengan baik, dan kalau misalnya sulit kita bantu dengan doa karena Tuhan tidak akan memberikan hambanya masalah yang melebihi dari kemampuannya. Jadi jika kita melewati semua rintangan itu, maka hasilnya juga tentunya akan memuaskan dan kita akan lebih bangga lah dengan hasilnya yang setelah kita dapatkan setelah melewati hasil yang susah daripada mendapatkan hasil begitu saja tanpa melewati proses yang susah tersebut gitu. Itu moto hidup dari aku. Terus terakhir buat yang tipe pasangan ya, yang pertama pastinya yang baik lah, yang sayang sama aku juga harusnya ya. Karena kalau misalnya sayangnya cuma sepihak atau misalnya itu yang namanya bertepuk sebelah tangan kan jadinya. Yang pasti yang sayang sama aku juga, yang baik juga. Terus ya intinya kalau misalnya dari aku sendiri, aku lebih mentingin sifat sih. Jadi kayak misalnya urusan fisik sama muka itu untuk aku yang buat yang bonus lah jadinya. Yang penting sifatnya dulu baik, yang mau nerima kekurangan aku, nerima aku apa adanya juga.
terus yang mau sayang sama aku, mau serius lah intinya, sama yang mau tulus gitu, maksudnya yang memberikan hatinya 100% lah gitu. Kalau soal muka sama fisik itu urusan bonus lah, itu nanti setelah yang pertama tadi aku lihat dulu, baru setelah itu baru yang berikutnya. Ya mungkin sekian aja dari aku. Mungkin ada yang masih kurang mungkin atau gitu dari perkenalannya? Udah mantap banget, Bos. Udah lengkap ya, En. Iya. Mantap, Bos. Nih, Bos Calvin ini sekalian perkenalan, sekalian memberikan pelajaran ya. Maksudnya kayak memberikan kata-kata motivasi juga nih. Thank you, Bos Calvin. Oke, ya terima kasih banyak. Mungkin kalau ada kesalahan tadi, maaf ya kalau ada apa. Silakan dilanjutkan. Oh, Bos nanti aja di akhir minta maaf. Iya, minta maaf di akhir, Bos. Oke. Sekarang lanjut ya ke Bos berikutnya nih. Ilham. Bos Ilham. Oke, terima kasih waktunya Termis, dan tadi super sekali ya, Bos. Jadi mungkin Bos Calvin ini salah satu bos yang menginspirasi saya juga untuk melanjutkan jadi asisten baja. Kemarin tuh Bos Calvin asisten bajaku. Jadi keren banget sih Bos Calvin sama Bos Andrew. Jadi coba following his footstep lah. Oke. Mungkin pertama-tama saya minta maaf ya, karena pakaian saya mungkin jauh lebih tidak sopan daripada Bos Calvin. Panas banget di Cibubur, to be honest ya. Jadi dari kemarin saya di interviewnya pakai kutang mulu. Mungkin perkenalkan, saya Muhammad Ilham Widiantoko, angkatan 2017, kelas 4. Jadi kalau ada anak kelas 4 yang dengerin ini, shout out ke mereka, dan yang tercinta pasti korlas gue, Andrew, Malvin Lehman, apalah itu. Untuk moto hidup ya tadi ya, moto hidup, aku setuju sih sama Bos Calvin. Banyak sekali sih moto-moto hidup yang keren-keren, cuma yang mungkin paling powerful ke aku itu cuma ini sih, perlakukan orang sebagaimana kita mau diperlakukan. Kita kan nggak tahu mereka sedang struggle apa, dan mungkin ini juga kata-kata yang boros untuk berempati pada manusia lain gitu. Jadi kita nggak tahu the battle that people are fighting for. Jadi kita harus tetap menghargai, dan kalaupun kita tidak dilakukan secara tidak benar gitu ya, kita juga harus memposisikan di sepatu mereka juga. Dan tips sukses dari aku sebenarnya, aku lupa yang aku tulis, soalnya aku baca WA ini sesuai yang ditulis di LO. Aku lupa yang kemarin aku tulis di LO itu apa. Cuma di sini aku konteks sukses tuh mungkin aku perkecil ya, dari jadi bukan sukses, jadi optimal aja deh, karena menurutku sukses tuh terlalu tinggi. Dan kalau aku boleh perkecil lagi jadi optimal dalam menjalankan perkuliahan, mungkin aku cuma mau sharing 3 hal, yaitu aspek bagaimana cara mengoptimalkan dari segi hard skill, soft skill, kemudian sosial, dan juga yang terakhir adalah manajerial. Aku nggak bakal bahas tentang kekeluargaan, keluarga, agama, dan kesehatan, karena itu kalian harus put it first gitu ya, dibandingkan apapun. Cuma kalau dari hard skill, soft skill, aku cuma pengen ngasih tahu bahwa cintailah apa yang kamu kerjakan gitu ya. Insya Allah itu kamu akan menjadi ahli di situ. Kemudian untuk sosial, gampangnya jangan menghilang dari HMS, atau simpelnya atau ruang lingkup kecilnya jangan ngilang dari kelas lah. Karena kalau kalian sudah di posisi seperti saya, hal-hal yang kayak gitu yang akan kalian rindukan. Dan yang terakhir dari manajerial, sebenarnya ini meluas sekali. Cuma yang aku pengen tekankan di sini adalah coba kalian manage dari segi waktu dan mungkin emosional kalian sih kalau di ITB ini. Dan terakhir mungkin tipe cewek ya. Sebenarnya sama sih sama Bos Calvin, karena tipe-tipenya biasanya nggak jauh beda, yang ada aja gitu ya, yang ada aja. Cuma yang pertama pasti yang Islam, karena aku berbackgroundnya Islam. Dan yang terakhir mungkin aku mengedepankan visi ya, karena aku nggak butuh yang fana gitu ya, aku butuh yang continue. Jadi aku butuh cewek yang mungkin agak visioner ke depannya dan bermental baja mungkin. Mungkin itu sih, terima kasih. Panwis. Wah, bermental baja ya, seperti matkul yang di Astusin ya, baja. Oh iya benar. Bermental baja, oke. Oke, langsung aja nih, kita mulai ini nih.
kita ulik-ulik ya, En. Nah, kira-kira Iya. nih kalau dari bos-bos tadi kan udah mau jadi wisudawan ntar lagi dalam hitungan hari ya. Nah, kira-kira rencana dalam waktu dekatnya nih abis lulus mau ngapain sih? Apakah mungkin sekarang ada yang sibuk nyari beasiswa, atau udah S2 mungkin, atau lagi kerja, atau mau santai, atau mungkin mau ini nih, yang lagi hits tren sekarang, ya. apa tuh, En? Mau nikah nih mungkin. Sekarang lagi ngetren banget kan pandemi, banyak yang nikah. Mungkin karena Iya. murah ya. Tapi ya sekarang kita coba tanya nih ke Bos Iya, boleh Ilham dan nih. Bos Kelvin, bagaimana nih rencananya? Gimana Bos Kelvin? Kalau dari saya sendiri sebenarnya kan saya udah banyak beberapa pengalaman magang juga di beberapa perusahaan lah. Seperti ada dari kayak saya industri, kemudian ada di Geostatika Utama dan lain-lain. Jadi setelah melewati beberapa magang itu, kemudian terakhir orang tua saya nyuruh buat nerusin usahanya. Jadi untuk sekarang sendiri kesibukan saya sedang melanjutkan toko punya orang tua saya, dan ya mungkin rencananya setelah wisuda nanti saya tetap akan melanjutkan hal tersebut gitu untuk kedepannya. Dan yang pastinya ya kalau saya sih maksudnya dalam waktu dekat sepertinya nggak akan nikah dulu gitu maksudnya. Nggak akan ngikutin tren yang sekarang gitu. Karena menurut saya nikah itu ya sekali seumur hidup lah, ini sekaligus pesan juga lah ya buat yang semuanya. Jadi kegiatan nikah ini sekali seumur hidup, dan ya menurut saya harus dipikirkan matang-matang gitu, karena perempuannya juga ya buat, kalau di saya satu kali seumur hidup gitu juga gitu maksudnya. Jadi harus yang benar-benar serius, jangan sampai nanti misalnya udah nikah, amit-amit misalnya buat kebutuhan atau buat ekonominya atau buat mentalnya juga misalnya belum siap atau gimana, nanti yang kasihan ke anaknya sendiri gitu atau nggak ke istrinya. Itu ya salah satu pesan dari saya juga gitu. Buat yang misalnya udah mau nikah, siapin ya mental, ekonomi dan lain-lainnya mesti dipikirkan matang-matang gitu. Jangan sampai udah nikah nanti nyesel, atau misalnya belum siap tapi jadi maksain gitu. Jangan sampai kayak gitu. Kayak gitu menurut saya. Mungkin dari Coach Ilham, dari Ilham. Wah, ini ada ininya juga ya, En, unsur-unsur apa? Motivasi. Iya, Dan motivasi, ini ya, insightful banget ya, mantap. Benar-benar. Mantap, Bos Kelvin. Tapi bener itu poinnya tuh. Soalnya sekarang kan banyak kayak En yang masih stres Mahasiswa. stres tugas, terus kadang kita suka mendengar ya teman-teman kita, aduh pengen nikah aja, padahal emang nikah kayak main petak umpet gitu ya, En, gampang kan, ternyata Ya, enggak gitu. bahkan ada tuh di berita, siswa bosan sekolah akhirnya memutuskan untuk menikah muda, itu ada loh. Oh ya, judulnya nih bosen sekolah online gitu ya. Iya, bosan sekolah online itu ada loh. Nah, kalau Bos Ilham gimana nih mungkin rencana ke Rencananya depannya? nih, Bos. Iya. Oke, terima kasih terus tanyaannya, ya izin menjawab. Mungkin dari aku, karena aku mahasiswa fast track, jadi mungkin kesibukan aku masih seputar S2 aku. Karena setahun lagi aku udah harus ngurus tesis. Dan juga mungkin kemarin kesibukannya, alhamdulillah diminta bantuan dosen untuk ngerjain beberapa risetnya dia. Jadi aku sekarang lagi ngikut itu. Untuk kedepannya mungkin kesibukannya aku lagi galau sih sebenarnya. Apakah aku nyari kerja atau melanjutkan studiku? Karena kalau boleh jujur nih, aku tuh sebenarnya salah jurusan gitu. Aku harusnya ke teknik lingkungan. Aku nggak terlalu suka sebenarnya tengah jalan sipil, karena aku lebih suka yang berbau keberlanjutan gitu. Jadi manajemen lingkungan dan sejenisnya lah nanti mungkin itu aku akan siapkan. Makanya tadi aku butuh banget nih pasangan yang bermental baja dan bisa bahasa Inggris, soalnya ada rencana untuk keluar lah gitu. FYI. Kan tadi katanya boleh kan menjual diri. Boleh. Nanti kita bikin farm oprek ya mungkin ya buat Bos Ilham. Gitu ya. Boleh Jadi siapa dibantu. tahu pas udah dirilis podcast ini ada tuh. boleh. Apa tadi satu lagi? Iya, kesibukannya apa sih? Tadi berarti kalau Iya. Bos Ilham lagi sibuk ini ya, nyiapin fast track karena setahun lagi mau tesis Iya. gitu ya. Waduh, Betul. mantap nih. Kalau Setahun boleh lagi. tahu kenapa Bos Ilham fast track nih? Kan tadi katanya mungkin ngerasa salah jurusan ya. Kenapa nggak mungkin ambil S2 yang berbau lingkungan aja gitu, Bos? Iya. Oke. Mungkin ini pertanyaan yang banyak ditanya ke aku, terutama pada bos-bos kalian yang tahun 18 ya, karena kemarin kalau nggak salah mereka lagi sosialisasi PTSM, dan kemarin tuh sebenarnya peluang untuk menjadi PTSM tuh sangat menurut aku sangat prospektif, karena kemarin tuh benar-benar baru banget COVID-nya parah banget gitu, jadi kerjaan lagi susah banget,
dan kesempatan juga lagi dikit, jadi why not untuk belajar lagi. Dan PTSM di ITB itu sebenarnya enak banget, kalian cuma 1 semester 2 semester nambah aja gitu ya, nambah 1 atau 2, kalian dapat gelar magister gitu, jadi why not. Dan mungkin yang off the record gitu ya, apa sih keuntungan yang didapatkan dari PTSM itu, kalian menjadi dekat banget sama dosen-dosen kalau kalian bisa networknya bagus ya, dan itu kalian bisa ya tadi kayak saya gitu, bantu-bantulah sedikit, nyari-nyari pengalaman sebelum kalian benar-benar kerjain yang di luar sana gitu. Aku mungkin itu sih poin plus dari PTSM. Oke, Bos Ilham. Jadi Bos Ilham ini selagi ada kesempatan nih dan juga dimudahkan jalannya, kenapa enggak gitu ya dicoba. Oke, mantap. Oke, Ste, selanjutnya kita bakal ngapain nih, Ste? Mungkin tadi udah kenalan ya, sampai rencana terdekatnya, rencana jangka panjangnya pun kita udah tanyain ya. Nah, Iya, sekarang mulai nih juga, ke mata acara. Bener. Ini mata acaranya nih, En. Klarifikasi gitu, mitos atau fakta. Kita mulai dari Bos Kelvin dulu ya nih. Kita udah mengumpulkan dari intel-intel di bumi sipil nih. Silakan, En. Apa, En? Iya. Oke, untuk Bos Kelvin ya. Gak usah deg-degan, Bos Kelvin. Santai aja, Bos. Oke, nah Bos Kelvin, denger-dengernya nih ya Bos, Bos Kelvin ini pelanggan setia telat di kelas 1 angkatan 16 ya Bos. Bener gak nih Bos? Apa tadi pelanggan apa? Pelanggan setia oh, telat. Iya benar-benar. Kalau itu benar. Oke. Sampai kata teman-teman Bos Kelvin nih, kalau misalnya kelas jam 8 datangnya jam 9.30, bener gak tuh Bos? Ya, beberapa ada yang gitu, cuman nggak semua kelas lah. Lihat-lihat dosennya juga. Oke. Kalau kan beberapa dosen nggak bisa yang terlalu gitulah telatnya. Oke, nah ngomong-ngomong telat nih Bos. Bos Kelvin pernah nggak sih kayak ketahuan gitu sama dosen gitu? Kayak gara-gara telat ini ketahuan sama dosen, atau selama ini aman-aman aja nih Bos? Ada nggak nih, kalau aman-aman aja ada nggak nih jurus jitunya gitu Bos? Kalau ketahuan sama dosen saya kurang tahu juga, mungkin beberapa ada yang ketahuan, cuman dosennya nggak tahu cuek juga atau gimana gitu ya, kayak nggak peduli. Cuman dosennya selama ini kan karena saya, maksudnya kalau ke kelas jarang bawa tas juga gitu ya, jadi maksudnya kalau ke kelas juga banyaknya duduk di belakang gitu, sama cari-cari waktu lah kadang-kadang, misalnya kayak dosennya lagi ngeliat atau dosennya lagi keluar atau gimana. Jadi kalau saya biasanya ya paling yang ketahuan sama teman-teman aja, makanya teman-teman tadi kan sampai ada kayak gitu kan. gitu. Kalau misalnya dari dosennya sendiri, saya mungkin lihatnya kayak dosennya lebih cuek lah. Kalau dosen kan mungkin dianggapnya udah mahasiswa lah gitu kan, udah tahu kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing gitu. Jadi mungkin kalau telat juga harus bisa ngajar materi sendiri, harus bisa nanya-nanya ke teman, atau misalnya ya coba cari-cari materi. Intinya materi yang didapatkan oleh orang lain tuh sama yang kita harus minimal bisa sama lah gitu, walaupun misalnya telat atau gimana gitu. Gitu menurut aku gitu. Oke, sejauh ini aman-aman aja lah ya Bos. Ya, sejauh ini aman-aman aja. Tapi nggak tahu sebenarnya aman atau enggak. Ya, tapi nggak tahu juga sih aman atau enggaknya ya. Cuman kalau dari dosennya sih kayak lebih cuek-cuek gitu sih dosennya. Oke. Puji Tuhan, alhamdulillah gitu ya Bos. Ya, alhamdulillah. Oke, terus aku boleh nanya nggak sih Bos, kenapa selalu mungkin di beberapa matkul kayak ya udahlah pengen telat aja gitu, kenapa? Mungkin rumahnya Bos jauh kah? Atau gimana nih Bos? Nah itu ya tadi yang disebutin, yang salah satu alasan pertamanya udah disebutin juga, rumahnya jauh. Pertama itu, terus kedua beberapa ada dosennya tuh yang kalau dulu ya sudah saya nggak usah sebut nama lah, kayak ada beberapa yang kelasnya tuh nggak pasti gitu kadang-kadang tuh. Jadi misalnya tiap Rabu kayak kadang ada kelas, kadang kelasnya jam 8, kadang kelasnya setengah 8, kadang kelasnya setengah 9 gitu. Nah jadi saya suka males gitu, kadang kalau misalnya udah nyampe ke sana, taunya tiba-tiba kelasnya batal gitu. Misalnya tiba-tiba kelasnya batal, atau tiba-tiba misalnya dimundurin gitu kan, jadi suka kecepatan atau gimana. Jadi kadang saya suka nanya dulu ke teman gitu, datang nggak atau gimana gitu. Jadi kalau dijawab udah datang atau gimana, nah baru saya nanti kayak baru berangkat gitu makanya. Nah terus kedua karena rumahnya jauh juga, jadi ya lumayan makanya jadi kayak agak lama gitu itunya. Jadi mencari kepastian dulu ya Bos. Ya, ada dosennya nggak nih, kalau nggak ada. Suka random gitu. Napreng ya? Kadang datang, kadang enggak, kadang mulainya juga jam berapa nggak tahu gitu, suka-suka dosennya kan kadang-kadang gitu. Iya, apalagi rumahnya jauh ya Bos. Kalau tiba-tiba dosen yang nggak datang kan, udah capek-capek gitu. Iya, nah gitu kadang-kadang, apalagi misalnya di hari itu cuma ada satu kelas gitu, kadang-kadang misalnya. Itu. Ya kan kayak udah capek-capek ke sana harus pulang lagi gitu kan. Atau kelas berikutnya misalnya sore gitu.
kadang-kadang suka Benar, yang benar. bikinnya jadi Benar. kayak buang-buang waktu gitu. Kecuali kalau habis itu ada kelas lagi ya nggak apa-apa gitu kan, jadi sekalian gitu. Iya. Ya salah satu alasannya itu gitu. Kita aja Oke. yang ngekos aja tuh males ya kalau cuma satu Iya, Iya. sehari. apalagi rumahnya jauh Apalagi ya. rumah Ya, jauh, itu iya. dari rumah saya ke kampus bisa 40 sampai 45 menit itu. Waduh. Oh, Cuma capek di jalan lumayan. ya. Ya, sampai di jalan makanya. Jadi kadang Tua jadi di ke kelas jalan. dulu gitu. Takutnya kan nanti Oke. yang kan saya bilang jadi bolak-balik gitu kan. Tapi ya itu Mungkin Kak, yang buruk lah, jangan ditiru lah, itu kebiasaan buruk itu. dosen-dosen nih kalau ngelihat podcastnya mungkin bisa menjadi apa ya, saran ya mungkin ya. Wah, Iya. Tapi nggak semua dosen Online gitu, stay. beberapa aja. Iya, beberapa. Kebanyakan lebih tertib kok, lebih bagus dosen-dosennya. Oke. Nah, oke, Bos Kelvin sudah klarifikasi yang pertama nih. Nah, yang berikutnya Iya. nih, Bos Ilham. Dengar-dengar katanya jumlah matkul yang Bos ambil lebih sedikit dari jumlah lomba yang Bos ikuti. Benar atau enggak nih? Waduh, tergantung semester mana ya. Waduh. Waduh. Jadi Oh. itu semi bener, somewhat bener, somewhat enggak sih. Jadi aku tuh tipe orang yang ngambil di awal banyak. Jadi semester 7, semester 8 tuh aku kayak ya udah have the time of my life aja gitu. Dan benar semester 7 tuh aku semester 8 aku cuma ngambil 3 matkul, sedangkan lombaku plus conference ya, ini udah ada conference, ada 5. Jadi ya lebih banyak lombanya daripada matkulnya. Jadi memang benar itu fakta. Oke, kalau benar itu fakta, aku pengen nanya nih, lomba yang paling berkesan, mungkin yang paling bikin bahagia atau yang bikin nangis mungkin, boleh Iya. diceritain yang mana, Bos, yang Boleh nih, berkesan? Bos. Aku harus mention perlombaan manajemen proyek. Sebenarnya ini bukan manajemen proyek sipil, tapi ini lebih ke arah manajemen proyek in general, diselenggarakan oleh Project Management Institute. Nah, sebenarnya biaya pendaftarannya pun itu 1 juta habisnya gitu. Dan itu internasional gitu, ajang Asia Pasifik. Kemarin kita merepresentasikan Indonesia. Nah, kenapa ini berkesan? Sebenarnya bukan dari dari notaben lomba yang internasional sebenarnya, karena aku bisa ngajak teman-teman belajarku. Jadi teman-teman belajarku tuh mereka tuh pinter banget sebenarnya, cuma malesnya minta ampun gitu. Jadi kayak itu tuh sebagai tantangan buat aku untuk nge-lead mereka, nge-manage mereka, supaya ya udahlah, kenapa nggak kita nyoba bareng, karena kan kita udah sukses nih akademik bareng, tapi di luar hal akademik kok kita kayak kurang banget. Nah, kemarin alhamdulillah dari bulan pokoknya dari liburan Juli ke Juli gitu, dari liburan Juli hampir ke liburan sesudahnya gitu, jadi setengah tahun ajangnya. Jadi kayak seleksi abstrak, proposal, kemudian video, presentasi, kemudian study case, baru 3 hari di karantina gitu. 3 hari itu kami berlomba lah di situ, dan full English. Jadi itu another challenge for us gitu ya, bahwa ajang-ajang kayak gini sebenarnya yang menjadi poin plus dan minus itu adalah kemampuan kita untuk memanage project dari segi sipil, karena kita di sini dihadapkan dari berbagai macam keahlian. Jadi kemarin tuh kita dapat juara 3 karena mungkin terlalu fokus di sipilnya. Jadi itu sih, itu yang mungkin yang terkesan banget lah. Kemarin tuh menang kayak udah wah parah banget, lega banget lah, setengah tahun. Bayangin aja ngerjainnya. Wow, itu lama banget ya. Udah kayak 1 semester ya itu. Kayak TA sih. Ya. Perjuangannya terbayarkan ya, Bos. Lamaan ngerjain TA atau itu, Bos? Iya, Bos. Ngerjain ini, to be honest ya, TA saya agak cepet. Waduh. Wah, suka tantangan ya, Bos Ilham ini, dilihat-lihat. Oke, nah lanjut ke fakta atau mitos berikutnya. Oke, nah kalau misalnya dikiranya terakhir nih cuma 1 pertanyaan aja, tenang aja, masih banyak nih mitos dan faktanya. Oke, kembali lagi ke Bos Kelvin nih. Oke, Bos Kelvin, katanya nih Bos Kelvin ini tiap hari bawa bekal ya, Bos? Mitos atau fakta nih, Bos? Fakta. Nggak tiap hari juga sih, kadang beberapa ada kayak dalam seminggu 1 atau 2 kali lah kalau kayak nggak bawa gitu. Oke. Tapi mayoritasnya 80% bawa sih. Kalau boleh tahu nih, Bos, biasanya yang bikin bekalnya nih Bos sendiri atau ada yang bikin ini, Bos? Oh, kalau yang bikin itu papa saya biasa tiap pagi, emang dia masak gitu buat
kayak seharian gitu buat makan maksudnya makan sekeluarga maksudnya gitu. Terus ya beberapa kayak dimasukin dipisahin buat bekal saya gitu. Oke, ih lucu banget ya. Iya. Oke, Bos Kelvin nih. Hmm. Dari sekian banyak bekal-bekalnya Bos nih, yang paling aduh, yang paling Bos suka bekalnya apa Bos? Menu favorit Bos Kelvin? Yang paling suka ya? Yang paling suka apa ya? Mungkin nasi goreng kali ya. Nasi goreng. Nasi goreng. Soalnya kalau misalnya bawa bekal tuh kadang kan kayak saya kan suka main sama ya teman-teman dekat saya gitu kan. Nah kadang teman-teman dekat saya kan banyaknya beberapa ada yang bawa bekal juga teman saya karena orang Bandung juga. Ada yang nggak bawa juga. Nah kadang kan suka ke kafe atau ke jajanan depan ITB atau kemana gitu buat belajar bareng. Nah kadang kan jadi saya suka nggak enak kalau misalnya nggak ikut beli atau gimana. Nah, jadi kadang jadi kalau nasi goreng itu lebih fleksibel gitu. Jadi kan karena itu kan jadi masuknya kayak nasinya kan. Jadi kayak kalau misalnya saya ikut teman-teman saya bisa ikut beli lauknya juga dan bisa dicampur sama nasi gorengnya gitu. Wah, ini trik nih. Iya, jadi untung beli nasi goreng bisa beli lauknya, untung nggak pesen nasi putih. Iya, jadi maksudnya kalau misalnya ke kafe atau kemana saya jadi nggak pesen nasi, pesen lauknya aja gitu. Jadi maksudnya buat kayak bareng-bareng gitu. Soalnya kan nggak enak kalau cuma numpang duduk nggak beli apa-apa gitu kan. Ini trik gitu. nih. Jadi tapi kalau misalnya ternyata temennya nggak ada yang jajan ya jadi makan nasi goreng aja juga bisa gitu. Oh bener banget. Bener. Jadi lebih fleksibel gitu buat hemat uang bisa, buat kayak kalau dibarengin sama jajan juga bisa gitu. Oke, mantap. Apalagi kita yang anak kos tuh nggak pernah ya mengalami membawa bekal. Ya, bangun pagi aja udah syukur ya En. Sarapan aja kayaknya mikir dulu ya. Iya, biasanya sarapan banyak yang beli nasi kuning gitu banyak ya dibungkus. Iya benar. Iya benar. Atau nggak danusan ya kan? Ya danusan juga itu jamuan TPP sih paling rame. Sarapannya donat diberakin ya. Kalau roti yolan tuh enak dulu. Iya yolan. Aduh udah lama nih nggak makan roti yolan ya. Kapan terakhir ketemu setahun yang lalu? Oke, thank you Bos Kelvin. Tadi dari Bos Kelvin. Nah, sekarang ke Bos Ilham nih. Katanya ini sebenarnya udah disebutin sih. Kalau Bos Ilham tuh pernah jadi asdos, tapi bukan asdos biasa, karena pernah jadi 3 asdos dalam 1 semester. Ini benar atau bohong nih, Bos? Lagi-lagi benar ya. Jadi semester kemarin saya menjadi 3 asdos, jadi asdos baja, ansruk 2 berbasis matriks dan yang satu lagi itu struktur sementara. Cuma menurutku yang struktur sementara ini aku kurang berperan ya karena dosennya bisa nge-handle sendiri. Jadi cuma record aja saya 3 asdos. Cuma yang aku banyak berperan tuh di baja sama di anstrik 2. Anstrik ya. Oke, mungkin motivasinya apa nih Bos? Ngambil 3 apa karena mungkin semester kemarin kan tadi udah dibilangin matkulnya dikit atau emang kebetulan lagi BU aja nih? Waduh, sebenarnya saya tuh suka ngajar struktur ke anak-anak kelas 3 tahun 18 ya. Jadi dari awal mereka kalau nggak salah mekanika bahan tuh saya yang ngajar. Jadi kalau bisa saya terus lah yang megang kelas itu. Jadi cuma kemarin pas Anstruk 1 kecolongan saya nggak dapet asistennya. Saya dapatnya justru angkatan kalian kalau nggak salah rekayasa bahan. Jadi ya di situ. Ya udahlah semenjak itu saya pengen terus lah ngehandle anak-anak kelas 3 ini. Itu sih. Sama mungkin itu salah satu ini sih terima kasihku ke dosen. Karena sebenarnya kan kita sebagai mahasiswa kita harus berterima kasih in some of way gitu ya, apapun itu. Dan mungkin peranku di sini berterima kasihnya ya ngebantu any way I can gitu. Jadi the least I can do ya jadi asdos gitu. Karena nggak mungkin dong saya ngirim makanan mereka bisa beli yang lebih enak, ngirim duit mereka lebih kaya kan, nggak mungkin. Jadi kayak gitu sih. Oke, tapi kalau dikirimin makanan atau duit sama dosen pernah nggak Bos? Belum sih kalau makanan ya, cuma kalau makanan pernah sih kayak diajak ke ruang dosen gitu terus kayak sambil ngebicarain gitu, ngasih makan.
Wah, Jadi ini tergiur nih, Ste. seru. Boleh nih. Dengar-dengar Bos Ilham nih asdosnya YN ya waktu Rekban ya. Iya, aku kelas 4, Bos. Nah, itu dia. Ingat berarti ya. Iya. Kalau dilihat Oke. dari matkulnya, Oh, Bos, Bos Ilham ini emang suka struktur ya, Bos? Betul ya. Aduh. Jago struktur nih. Oke. Berbeda ya sama YN kayaknya. Dari senyumnya tadi kelihatan. Langsung Karena kelihatan mungkin nih. karena mungkin struktur tuh yang paling eksak gitu ya, nggak kayak tanah atau MK yang bisa aja 1 tambah 1 tuh nggak 2 gitu. Jadi Iya. ya sebenarnya yang kalau ditanya kakak paling gampang sebenarnya saya struktur gitu, karena ya pasti eksak gitu, 1 tambah 1 apa 2. Jadi itu sih, kayak banyak orang yang protes, struktur susah. Sebenarnya enggak, paling gampang justru gitu, karena paling eksak di antara kakak-kakak yang lain. Kayak nanti saya coba ulik lagi deh, siapa tahu jadi suka gitu ya. Boleh nih, boleh. Dilihat Oke. lagi ya. Oke. Nah, lanjut nih ke Bos Kelvin lagi nih. Faktanya agak menarik nih yang berikutnya. Apa tuh? Oke, ini menarik banget nih Bos Kelvin. Bos Kelvin udah senyum-senyum nih. Oke, Bos Kelvin, katanya Bos Kelvin ini pernah magang di PT Rekayasa Industri ya, Bos? Bener gak nih, Bos? Iya, betul. Oke, nah selama magang ini Bos Kelvin dapat julukan Kelvin the Explorer, bener gak, Bos? Waduh, tuh julukan dari Pernah siapa tahu. ya? Oke. Oke, mungkin denger alasannya dulu ya nih, Bos. Katanya kenapa dibilang Kelvin the Explorer? Katanya gara-garanya Bos Kelvin ini satu Jabodetabek disikat, Bos. Jadi Oh iya. itu nggak pegel, Bos, nyikat Jabodetabek. Untungnya nggak pakai sikat WC sih sebenarnya. Oh, sikat WC copot Bos tangannya. Iya, copot tangan saya ini. Iya nih. Oke, nah itu dari kenapa tuh, Bos, jalan-jalan sejabodetabek nih, Bos? Jadi kalau dari julukannya saya sendiri mungkin baru dengar ya, nggak tahu dari siapa ya saya juga. Cuma kalau yang tadi alasannya itu benar. Jadi alasannya sebenarnya gini, kan tujuan sebenarnya saya magang juga kan klien maksudnya buat cari ilmu dan buat memenuhi SKS juga ya tentunya kan karena wajib ya. Saya juga ya makanya maksudnya pengen kayak explore juga gitu buat kota-kota yang belum saya explore. Karena jujur saya dari lahir dari TK gitu sampai SMA bahkan sampai kuliah kan di Bandung terus gitu kan. Jadi saya pengen tahu lah kondisi luar Bandung kayak gimana gitu. Dan ya maksudnya saya ke Jakarta juga sering, cuman kan biasanya kan kayak pakai travel atau pakai supir atau pakai mobil gitu. Yang paling nggak bisa dieksplor semuanya gitu maksudnya. Kayak beberapa hal kayak kota kayak mall atau daerah-daerah yang besar-besar aja gitu yang terkenal kan. Nah kebetulan waktu itu saya dapat pasangannya sama Christian Adinata waktu itu. Sama Christian Adinata. Nah Christian Adinata itu pernah bukan orang Jakarta tapi pernah tinggal di Jakarta beberapa tahun dan ya dia orangnya lumayan itulah maksudnya ngulik-ngulik lah. Jadi saya banyak belajar juga dari dia soal transportasi di sana, mulai dari seperti busway, Transjakarta gitu. Terus ada KRL juga, ada MRT, LRT dan lain-lain gitu. Nah karena saya waktu itu kan ya saya magang 9 minggu, 2 bulan lebih berarti kan. Nah seminggu pertama tuh ya saya dikasih mapnya, saya diajar-ajarin gitu. Nah setelah itu ya saya mau coba sendirilah gitu kan. Selain karena ada datanya juga di sana suka bucin juga. Jadi saya sendiri juga jalan-jalan gitu, kadang suka explore Jakarta, pengen tahu juga. Sama beberapa teman saya di sana juga ada yang di Jakarta kan. Ada kayak mungkin ada Gary, ada Yosua, ada Kenneth dan lain-lain lah, Marco. Jadi saya di sana mau sekalian mengunjungi teman-teman saya juga gitu. Sama ya kalau ilmu kan dari orang ya maksudnya jangan di keep sendiri lah gitu ya. Ya saya sekalian ngajarin berbagi ilmu juga, ilmu dari Christian saya berbagi juga ke teman-teman saya yang di sana. Karena jujur kayak beberapa teman saya juga yang mungkin emang orang Jakarta, cuman belum ngerti yang masalah transportasi kecil gitunya gitu. Karena mungkin sering naik mobil atau gimana. Yang menurut saya transportasi kecil ini lumayan penting gitu karena selain murah juga karena busway kayak kemanapun cuma 3.500, terus KRL juga kayak cuma 5.000 atau berapa. Jadi istilahnya kayak dari Serpong yang paling kiri bawah ke atas yang kayak Gading tuh paling saya 10.000 cuma bisa gitu. Karena kalau misalnya naik mobil atau naik gokar gitu kan nggak mungkin gitu kan. Ya saya kayak sekalian berbagi ilmu aja sama ngajarin ke mereka gitu. Kalian saya juga pengen explore, jadi benar-benar dimanfaatin selama 9 minggu itu biar saya menguasai benar-benar kota Jakarta gitu. Jabodetabek lah istilahnya. Kayak gitu. Aduh, menaklukkan Jabodetabek nih. Iya. Kalau boleh tahu kendaraan umum yang paling gue suka apa nih? Dari yang semua dicobain.
semuanya sebenarnya suka, ada plus minusnya. Cuman kan itu kan kayak ibaratnya kayak ranting pohon sebenarnya itu. Jadi pohon kan ada yang dari besar terus ke kecil, terus bagi lagi kecil-kecil lagi kan. Sebenarnya menurut saya yang paling kecil itu adalah busway-nya atau yang busway Transjakarta itu yang buat kayak paling detailnya. Itu yang sebenarnya bukan paling suka sih, yang paling sering saya gunakan karena buat ke pelosok-pelosok yang lebih kecil, ya mau nggak mau harus pakai itu gitu. Karena kalau kayak KRL atau MRT gitu kan buat yang lebih besarnya. Cuman jujur kalau dari saya sendiri paling suka LRT. Kenapa? Karena pertama paling bersih juga, terus kedua itu kan yang transportasi paling baru juga, jadi teknologi menurut saya ya paling bagus juga gitu buat LRT, terus kedua MRT lah gitu. Tiga paling busway, keempat baru kayak KRL menurut saya. Cuman yang paling sering digunakan busway karena itu yang paling kecilnya lah, cabang paling kecilnya gitu. Pernah nyobain Kopaja nggak, Bos? Kopaja tuh kayak bemo gitu bukan ya? Bukan, Kopaja bis, tuh kayak Metro Mini, Saka, Bos. Kopaja. Iya, Metro Mini. Metro Mini pernah juga waktu itu karena ada yang busway yang versi kecilnya juga pernah waktu itu. Iya, kalau nggak salah tahu. Bajai atau Bemo juga waktu itu pernah nyoba juga. Bemo. Betulan ada. Getar ya, Bos, naik Bajai. Iya, lumayan lah, seru juga lah. Karena di Bandung kan nggak ada. Bemo, kata-kata berisik tuh. Iya, sama banyak lah tempat-tempat gitu yang di Bandung nggak ada, kayak Krispy Kreme atau apa gitu. Nah itu saya keluar gitu, karena ya di Bandung soalnya kan banyak yang belum ada lah gitu, tidak sebesar Jakarta lah gitu. Jadi saya coba-coba yang nggak ada di Bandung gitu. Kalau Depok pernah nggak, Bos? Depok? Oh iya, Depok, Bekasi. Depok paling ya itu sih paling kayak di stasiunnya doang, lihat UI-nya doang sih, kayak nggak nyampe ke dalamnya, soalnya waktu itu waktunya kan terbatas juga. Ya kerja kan Senin sampai Jumat, jadi paling kayak kalau Senin sampai Jumat eksplornya malamnya doang, ya paling sekitar daerah tempat kerja doang, kayak Jakarta doang. Kalau yang jauh-jauh tuh paling biasanya cuma Sabtu Minggu doang gitu, karena waktu itu kan liburnya Sabtu Minggu doang pas magang. Mantap tuh, Bos, kalau ke Depok. Bos Ilham pernah nggak di datang gitu? Oke, mungkin belum pernah ya sampai ke Cibubur. Oke, sekarang kita mungkin lanjut ke orang Cibubur langsung nih. Ke Bos Ilham. Boleh. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya, kok saya tadi putus-putus? Belum. Oh iya. Sabar. Kedengeran belum? Oke. Oke, Bos. Kayak tadi agak terputus nih, Stefani. Halo. Udah Masuk, kedengeran belum? Oke, jadi pertanyaan berikutnya nih. Katanya nih, Bos Ilham udah mecahin rekor nih selama pandemi. Rekor apakah itu? Katanya rekor nggak keluar rumah selama setahun kemarin. Bahkan katanya kalau beli Oreo dari Tokped. Bener nggak nih, Bos? Apa di Cibubur tidak ada warung mungkin atau Indomaret, makanya belinya pakai Tokped? Atau saking magernya, Bos? Waduh, oke. Lagi-lagi kok bener banget. Ini teman-teman saya mantap juga ya. Benar. Iya, bener juga gitu. Jadi sebenarnya bukan karena kita mager ya. Jadi orang tua saya itu parnoan pada COVID ini. Dan itulah mengapa sebenarnya 1,5 tahun ini saya emang gak keluar rumah sama sekali. Paling keluar rumah tuh, maksudnya saya mungkin definisi saya keluar rumah itu ke suatu tempat nongkrong gitu ya. Jadi paling kalau tidak esensial kayak vaksin kemarin, kemudian kayak mungkin grocery pun ke tempat-tempat yang hygiene banget kayak Loka, Hero gitu-gitu, nggak berani yang ke Alfamart gitu. Nah, kenapa ya tadi? Karena mungkin orang tuaku sangat parnoan, dan tadi bukan Oreo sih sebenarnya, beli di Tokped itu sih teh Sariwangi. Kenapa? Karena di Hero deket rumahku tuh nggak ada, paling murah tuh kayak Dilmah Tea gitu kan, lumayan Bos, 100.000 cuma buat beberapa kantong doang kan, Dilmah gitu. Jadi kemarin tuh saya pengennya cuma Sariwangi doang, jadi ya beli Tokped. Mahalan ongkir daripada box. Bisa endorse Bos Ilham dan keluarga ya mungkin di sini. Boleh saya. Di ongkir dapat Sariwangi ya, Bos. Makanya saya beli banyak gara-gara ongkirnya aja mahal. Iya sih, bener, Bos. Berarti Oreo-nya salah nih ya, Bos. Yang bener Sariwangi. Ya, benar ya. Sariwangi. Tapi bener, Tokpednya bener ya. Oke. Tokpednya bener ya, Bos. Okay. Keren juga nih teman-temannya Bos Ilham ya, sampai detail nih tahu Bos Ilham beli apa. Iya. Oke, lanjut Ed. Oke, sekarang gantian lagi nih ke Bos Kelvin. Bos Kelvin, katanya Bos Kelvin ini unitnya Urpa ya, Bos? Bener gak tuh, Bos? Betul, Urpa ya. Oke, betul. Oke, nah keren banget nih. Tapi kalau kata teman-teman Bos Kelvin nih, prinsip renangnya Bos Kelvin itu gaya renang boleh salah, yang penting tetap cepat. Bener gak tuh, Bos? Oh iya, dulu awal-awal emang gitu sih, bener. Oh, awal masuk Urpa ya, Bos? Ya, awal-awal emang bener kayak gitu. Karena ya maksudnya kalau dulu kan di Urpa kan ada grading namanya kan, kalau nggak salah.
Mungkin yang Urpa tahu lah ya. Jadi kalau nggak salah di bawah 30 detik tuh dapat grade A kalau nggak salah. 30 sampai 50 tuh B. Nah, terus 50 sampai 1 menit setengah itu C kalau nggak salah. Terus di atas itu baru D kalau nggak salah kan. Nah, jadi dulu ya namanya kan kayak baru masuk ya, kayak pengen ujuk diri lah istilahnya kan ya. Sebelum dilatih gitu kan, pengen dapat grade-nya yang setinggi mungkin gitu. Karena pas waktu itu pas grading tuh jujur kebenaran gayanya tuh nggak dilihat gitu. Jadi kayak dia cuma bolak-balik dari ujung ke ujung 50 meter berarti terus dihitung waktunya berapa gitu. Jadi ya ngejar waktu doang gitu buat grade-nya biar bagus gitu kan. Gitu. Oke. Ada gaya khusus gak, Bos? Iya Pakai nih. gaya apa mungkin? Gaya kupu-kupu Kayak terbalik Gaya ya? lele mungkin Gaya atau lele. Gaya teripang mungkin ya, Bos. Kalau di renang sih saya paling suka sebenarnya gaya bebas sih. Soalnya menurut saya gaya bebas tuh gaya yang paling cepat menurut saya. Oke, gaya bebas ya, Bos. Iya. Bebas mau benar atau salah. Ya bebas salah bebas pokoknya bebas aja. yang penting nyampe ya. Iya yang penting Nyampe. capek gitu. Oke. Ya, paling menguras tenaga juga sebenarnya tuh gaya sih. Cuman ya menurut saya paling cepat juga dibanding gaya-gaya yang lain gitu. Gaya-gaya. Oke. Iya. Kalau kita ya Bos Kelvin nih Banget mulai ini, dari traveler terus berenang. renang juga, Bos Kelvin. Iya. Oh sama yang tadi travelers ada alasan tambahannya sih. Jadi kan Apa tuh, Bos? sama kayak orang tua saya juga kan orang Bandung juga kan. Jadi ya mungkin mereka juga kayak belum mencoba kayak makanan-makanan atau minuman atau barang-barang yang di Bandung nggak ada gitu. Jadi salah satu saya travelnya juga sebagian karena buat kayak oleh-oleh juga gitu alasannya. Karena biasanya seperti kayak 3 minggu sekali kan saya pulang Bandung juga. Jadi saya sekalian bawain buat kayak orang tua saya biar tahu juga nih kayak di Jakarta ada ini gitu yang di Bandung nggak ada. Itu alasan lainnya. Oke, lucu banget. Apa tuh, Bos, oleh-olehnya? Boleh dikasih tau nggak nih khas Oh, Jakarta? oleh-olehnya apa bisa nih? kalau mama saya suka itu Bika Ambon dulu mereknya apa ya lupa namanya. Pokoknya Bika Ambon lah, Bika Ambonnya tuh unik kayak ada yang pandan, ada yang red velvet gitu. Wih, Terus, Oh. kamu dan terus ada juga kayak Krispy Kreme di Bandung kan dulu belum ada. Terus Bener-bener. Singkutang juga dulu kan di Bandung belum ada kan. Zaman Iya, saya iya. magang dulu Singkutang, terus ada Wanso yang kayak banyak lah gitu. Oh, Boba-boba gitu. boba-bobaan ya? Iya, dulu kan di Bandung belum ada tuh kayak Iya. gitu-gitu. Terus beberapa Kerak ada yang telur makan terkenal sih kayak nasi goreng kebon jeruk gitu-gitu kan kayak lumayan terkenal gitu. Sama ada kayak martabak apa ya namanya pecenongan kalau nggak salah kan. Iya, Iya, iya. Banyak lah pokoknya yang kayak beberapa hal kayak unik-unik di Jakarta gitu. Terus ada kayak Makanan ketoprak, khas tradisional iya. Jaksel banyak ya. betul, ketoprak, kerak telur gitu. Banyak. Mantap. Sebenarnya di Bandung juga Lapar ada nih. sih kayak kerak telur ketoprak itu, cuman rasanya kayak di Jakarta. Oke, Kayak lebih kalau dari sumbernya langsung gitu. oke, kalau Stefani bukan kerak telur tapi keraknya doang, telurnya ketinggalan. Kerak Kayak doang gitu ya. dong, En. Kayak Iya. gitu ya. Ini orang Depok suka menghina warga Jakarta nih. Padahal Jakarta coret ya. Di Jakarta coret Depok. Jakarta coret di Jakarta pinggiran ya. Iya. Oke, sekarang kita kembali lagi nih ke Cibubur. Aduh. Nih katanya dengar-dengar Bos Ilham nih suka menghabiskan bahan-bahan di lab beton, tetapi es krim di kulkasnya nggak habis-habis nih. Gimana nih Bos ceritanya maksudnya? Jadi yang dicemilin bahannya apa? Iya, mungkin Bos nyemilin semen terus akhirnya es krim di kulkasnya nggak dihabisin atau gimana Bos? Iya, waduh. Sebenarnya ya kalau ngabisin bahan di lab sebenarnya benar-benar salah sih karena pada saat tahun berapa tuh tahun kedua saya pas saya jadi kalau nggak salah pas saya semester 4 itu tuh saya udah mulai lomba-lomba gitu kan dan kemarin tuh dapat beberapa sponsor gitu dari anak S2 untuk menggunakan abu terbangnya atau fly ash-nya. Kemudian kemarin kita juga disponsori dapat ini silika fume gratis dari lab. Jadi pas tahun lalu tuh pas saya ya jadi kayak kalian ini abis rekayasa bahan tuh saya bersemangat lah ngerjain rekayasa gitu. Mulai lomba dan mulai riset. Kemarin ada riset tentang geopolimer konkrit beton tanpa semen. Jadi 100% nggak pakai semen sama beton mutu tinggi pakai abu terbang dan silika fume. Intinya
saya tuh kayak tim saya tuh nggak mau rugi gitu. Jadi kalau ada di lab ya kenapa enggak, kayak nebeng S2 gitu yang lagi nge-lab gitu. Jadi banyak dulu tuh lab hidup lah gitu. Yang lainnya abis nge-lab tanah, saya masih nyangkul semen. Kayak dikatain kayak nggak lulus rekban lu gitu. Enggak lah. Tapi sebenarnya itu lagi lomba aja. Kemudian es krim ya. Ya I love ice cream gitu ya. Saya orang-orang yang tipe sangat suka es krim, tapi saya ada gen diabetes gitu, jadi agak ironi gitu ya. Apa yang saya cintai akan membunuh saya nantinya gitu ya. Ya amit-amit enggak gitu. Dan sebenarnya bukan apa ya, es krim, saya tuh sekeluarga suka es krim, jadi kita beli banyak banget gitu es krimnya, jadi nggak habis-habis. Jadi bukan berarti saya nggak makan atau makanan beton aja, enggak, tapi emang es krim saya banyak, jadi sehari 2 pun masih nyisa banyak gitu. Oke, Aduh, berarti mungkin Bos. karena Cibubur panas juga ya, Oh Bos. iya, Enak bener-bener jadi. ya. Oh iya benar, ini saya panas banget. Kalau ada McFlurry keluar gitu langsung gojek. Aduh, iya bener deh, panas-panas anaknya makan Enak es nih, krim. jadi pengen ya habis ini. Iyalah di sini udah Tadi kayak ke iri pantai banget mulu. ya. Iri banget, Bos, bisa praktikum beton. Iya. Saya sama-sama pengen ikut lomba ya, En. Kemarin kayak, ayo En, kita ikut lomba beton. Ternyata harus dibikin beneran. Bikin Kita ngeliat aja belum pernah ya. dia megang semen aja nggak pernah gitu ya, gimana? Iya kasihan ya kalian. Tapi kalau Iya, saya kasihan boleh banget. nyaranin ya, kalaupun nanti offline, lomba beton jangan dulu deh gitu. Karena jujur beberapa lomba beton tuh karena kalau kalian nggak menang kan nggak di reimburse, dan biasanya pembiayaan atau biaya untuk lomba beton tuh mahal banget. Terutama kalau kalian tuh nyari semen yang beda jenisnya atau kerikil atau tanah yang beda jenisnya, itu tuh ngaruh semua karena emang variabel dari pembuatan beton itu sendiri sangat sensitif kan. Kalian nggak ngebersihin, nggak nyuci batu aja itu bisa berpengaruh. Jadi sangat mahal, saya nggak rekomen kalian nyoba beton. Cuma kalau kalian mau sebagai pengalaman silakan aja, go for it. Cuma harus benar-benar dihitung, variabel-variabel yang terkontrolnya harus bisa kalian perhitungkan juga. Itu sih, dan yang tak terkontrol juga ya, itu yang paling susahnya. Itu sih kalau Mungkin menurut nanti aku. main kali ya, En, kita collab beton, main-main aja gitu. Main-main Mungkin aja. siapa tahu, ya, ntar Kita lihat nih. bisa nebeng praktikum ya, En. Iya. Kita lihat kan abu terbang. Terbang kemana sih abu? Bukan abu itu, En. Bukan abu. Tapi benar itu dari abu yang sangat ringan. Makanya itu kalau kalian tiup pun, kalau kalian di dekatnya pun, kalian harus pakai masker, kalau enggak terhirup. Dan itu ini kan baja ringan. Apa sih? Pokoknya dia toksik lah, B3. Kalau kalian di dekat itu jangan sampai nggak pakai masker ya. Toksik tuh kayak En, toksik. Canda. Oke, jadi nggak berasa nih En, kalau berdasarkan waktu nih kita udah sekitar 45 menit lebih nih ngobrol. Rasanya kayak banget ya. Iya, kayak baru tadi ya En, ternyata udah lama gitu. Udah lama, rasanya kayak baru kemarin, kayaknya udah dari kemarin gitu rasanya kan kita ngobrol. Udah langsung kenal dekat nih sama kedua bos ini. Iya, sama bos ini. Aduh. Nah, mungkin buat menutup biar kayak ala-ala gitu ya. Mungkin Bos Kelvin dan Bos Ilham bisa memberi closing statement gitu ya. Boleh pesan-pesan mungkin buat kuya-kuyinya atau buat angkatannya juga boleh nih. Iya nih, Bos. Silakan, siapa yang duluan? Bos Kelvin duluan boleh deh. Boleh nih, Bos Kelvin. Oke, jadi gak kerasa ya udah kayak hampir sejam ya dari tadi ya. Jadi apa ya, misalnya kayak buat pesan-pesan, menurut saya banyak sih sebenarnya. Kayak kalau misalnya buat pesan-pesan. Jadi kalau saya lihat kan buat kalian-kalian yang terutama dari 19 gini kan belum ngerasain kuliah offline di yang sipil lah ya. Offline-nya kan terakhir yang TPB gitu kan. Jadi ya maksudnya saya juga merasa kayak turut prihatin juga buat kalian yang 19, dan saya harap ya semoga pandemi COVID ini segera berakhir supaya kita semua bisa menjalankan kegiatan dengan normal kembali, dengan offline kembali, karena jujur yang offline banyak yang lebih enak gitu. Bukan dari matkul doang, tapi misalnya kayak bisa ke sekre juga atau ke student lunch juga, terus ke lab juga dan lain-lain, ngerasain di Cibe juga dan di kuliah di HMS juga biasa. Dan yang kelasnya juga, jujur menurut saya selama ini saya kelas kan udah ngerasain offline dan online dua-duanya, saya lebih suka offline gitu, lebih ngerti. Jadi kalau saya nggak ngerti bisa nanya ke dosen langsung, nanya ke teman langsung, dan dijelasinnya kayak misalnya pakai gambar,
atau misalnya pakai di papan tulis itu lebih banyak ngertinya gitu, karena di sipil tuh tidak terlepas dari yang namanya gambar gitu. Kalau online gini kan gambarnya lebih susah juga gitu kan, biasanya dengan kata-kata tuh agak sulit mengerti juga. Jadi saya harap lebih bisa beradaptasi juga. Untuk sementara ini ya jalanin dulu online-nya, semoga nanti bisa offline berikutnya ke depannya. Terus yang buat yang udah pernah ngerasain offline juga ya semangat aja dijalanin dulu gitu, karena ya balik lagi tadi kan ini juga cobaan dari Tuhan juga yang tadi saya bilang, ya rintangan harus dihadapin juga dengan baik gitu. Dan Tuhan juga tahu bahwa kita semua pasti bisa ngelewatin ini gitu. Jadi ya semangat nomor 1 juga buat kalian semua, buat yang masih menempuh perkuliahan, terus semoga bisa semangat karena perkuliahan ini juga kan pilihan kalian. Semoga ya nggak salah jurusan lah ya intinya pokoknya mah. Semoga bisa sesuai jurusannya, bisa terus mengejar impian kalian, meraih cita-cita kalian setinggi mungkin sesuai dengan impian kalian. Dan ya saya harap ya kuliah ini kan di sini pilihan kalian semua, bukan yang ada paksaan gitu, paksaan dari ortu, paksaan dari misalnya pacar, atau paksaan dari siapapun lah gitu. Semoga bisa lebih baik lagi. Dan ya saya buat yang tadi beberapa misalnya pertanyaan, misalnya kalau kayak yang saya suka atau gimana ya, kalau bisa jangan ditiru lah, itu kebiasaan buruk saya gitu ya. Dan satu lagi juga saya ada pesan juga ya, ini juga bukannya untuk ditiru, cuman lebih baik telat daripada tidak sama sekali gitu. Ada kata-kata gitu juga. Jadi beberapa karena saya telat juga, beberapa karena kan kadang-kadang misalnya saya punya beberapa teman dekat gitu kan. Nah kadang teman dekat ini juga nggak masuk gitu. Nah saya jadi kadang bingung kalau misalnya mau nanya ke siapa tuh kayak nggak ada yang ditanyain kan. Jadi akhirnya saya masuk. Jadi beberapa kayak teman, jadi saya sama teman suka ganti-gantian. Kadang kalau temannya nggak masuk ya saya ajarin, atau nggak kalau saya telat saya minta ajarin ke mereka gitu. Intinya lebih baik telat daripada tidak sama sekali, ya tapi lebih baik tidak telat daripada telat gitu, intinya gitulah pesan dari saya gitu. Sama ya satu lagi ya, semangat nomor 1 aja, semangat buat kalian semua. Dan buat yang masih kuliah juga dinikmati ya, jangan banyak misalnya ngeluh atau ini itu, karena nanti ketika misalnya udah beres kuliah kayak gini, akan merasakan masa-masa di mana kuliah itu jauh-jauh lebih menyenangkan daripada misalnya udah beres kuliah gitu. Seperti kata pepatah, kita tidak akan bisa merasakan berharga sesuatu sebelum kita kehilangannya gitu. Intinya seperti itulah. Kayak kalau misalnya di SMA kan saya sendiri suka kangen SMA, kangen masa-masa kuliah zaman dulu lagi gitu, kangen sama teman-temannya, sama suasana-suasananya gitu, sama kesenangan dan lain-lainnya yang sekarang mungkin tidak akan bisa dinikmati kembali gitu. Kita harus move on, kayak the show must go on, kita harus move on ke depan. Jadi selagi masih ada, dinikmati sebaik mungkin, karena segala sesuatu akan ada masanya, akan ada awal, akan ada berakhir, dan tidak ada yang abadi gitu. Dan satu lagi saya minta maaf jika di podcast ini saya mungkin ada kesalahan kata, salah pengucapan, atau salah apapun, misalnya menyinggung atau apa, nggak ada maksud sama sekali, mohon dimaafkan gitu. Dan mungkin terima kasih sudah atas perhatiannya. Sekian dari aku, Kelvin Tanadi, HMS 2016 1501626. Wih, merdeka bos. Merdeka. Mantap, Bos Kelvin. Mantap. Sudah ditutup sama Bos Kelvin ya. Sekarang boleh ada maaf-maafan. Ya, kamu ada maaf-maafan. Oke, Bos, sekarang ke ya, Bos Ilham. Silakan. Gak apa-apa kok kalau udah ditutup, saya juga. Oh, Bos, udah terlanjur ngomong. Oke, mungkin pesan-pesan terakhir untuk Bos bisa ya gitu ya. Bos Hantam, terima kasih atas pembelajarannya. Terima kasih juga untuk menjadi role model saya pada saat saya menjadi kuliah PI Bos. Bos bis akan menjadi Bos bis saya, dan saya akan selalu menjadi kuliah PI Bos bis. Sehingga nantinya kita akan terus keep in touch. Untuk angkatan saya, karena Wisjul ini sepi banget, aku sedih sebenarnya, karena yang wisuda anak-anak PTSM semua, kalau boleh cerita dari angkatan saya. Jadi untuk angkatan saya tetap semangat, jangan lupa tadi benar kata Bos Kelvin, jangan lupa berdoa bahwa ini adalah cobaan, dan sebisa mungkin pertahankanlah rasa yang kita terus serukan nih di HMS, yaitu semangat nomor 1 gitu, karena memang disinilah semangat nomor 1 kalian akan digunakan. Untuk kuliah saya 2018 dan 2019 ya berarti ya, tetap semangat, jadilah pribadi yang terus meluangkan waktu untuk belajar,
both academically saya tekankan dan juga secara HMS, karena sebenarnya tadi tidak hanya hard skill, mungkin soft skill kalian yang harus dikembangkan. Dan mungkin pesan saya, dan mungkin ini regret saya pada saat saya sudah di tahap ini, mungkin adalah kalau bisa nih, jadilah pribadi yang bermanfaat bagi lingkungan kalian, lingkungan sekitar kalian. Karena kalau kalian sudah di tahap seperti saya ini, ya all you have is the memories gitu. Kalian nggak mungkin lagi nge-extend lagi hal-hal yang yang kalian harapkan pada saat masih jadi kuya-kui jadi pangkat gitu ya, mungkin highlight dari angkatan dan juga menjabat sebagai angkatan eksekutor di HMS. Jadi sebisa mungkin jadilah pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar, dan ya have fun, benar tadi kata Bos Kelvin, have fun, karena sekali lagi benar sekali gitu ya, bahwa kuliah tuh lebih enak lah daripada nggak kuliah, seperti itu. Mungkin itu dari saya. Tadi minta maaf juga kalau ada hal yang tidak berkenan ya, maupun sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih Panitia Wisuda Juli, terima kasih Bos. Semangat nomor 1. Asik. Merdeka. Dari Oke. Oke, semoga tadi ucapan-ucapannya bisa didengar nih oleh para pendengar. Terus kita udah aminkan juga ya, En, dari tadi. Amin. Iya. Aduh, semoga yang kata-kata doa baiknya bisa jadi doa juga ya. Aduh, amin. Benar banget. Soalnya perjalanan kita berdua aja masih panjang ya, En, rasanya. Nah, jangan lupa nih, akhir kata kita promosi dulu nih, ada pesan-pesan sponsor buat di-follow nih IG-nya Wisuda HMS ITB ya. Jadi nanti tiap ada wisuda di situ terus. Pantau. Iya, apa tuh, En? Username-nya? Wisuda HMS ITB. Tadi kan Oke. Sudah HMS ITB. Jangan lupa di-follow ya. Jangan lupa di-follow. Gitu. Nanti kalau udah rilis, jangan lupa juga didengerin podcast ini dari awal sampai akhir. Soalnya seru banget. Banyak ketawanya ya, En. Nggak cuma ketawa doang, juga banyak banget insight-insight dari Bos Ilham dan juga Bos Kelvin. Banyak banget kata-kata motivasinya ya. Ya, kata-kata mutiara yang menyemangati kita kuya-kuyi ya gitu. Iya, mantap. Oke, akhir kata mungkin aku Stefani bersama YN pamit undur diri. Mohon maaf kalau tadi rada nyeleneh atau kata-katanya kurang mengenakan. Iya. Semoga panitia-panitia acara kedepannya mungkin bisa mengundang kami lagi ya menjadi MC gitu ya. Jadi sampai bertemu di lain sampai bertemu di lain kesempatan. Oke. Terima kasih. Bye-bye.